Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Asep Rafiuddin, lagi dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, pada kesempatan ini, perkenalkan saya Alfian Dinata Pratama dari kelas RA12. Saya akan menyampaikan proyek ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk proyek ini membahas bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia pada sebuah usaha retail, yaitu web store yang saya datangi, yaitu store Cloudflare yang berada di Serang. Nah, perkembangan dunia kerja saat ini itu mengalami perubahan yang sangat pesat, terutama dengan adanya perkembangan teknologi digital. Organisasi dan perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan adaptif. Nah, ketiga hal ini tidak hanya berlaku pada perusahaan besar, tetapi juga pada usaha kecil dan menengah, termasuk usaha sektor itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan manajemen sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing. Nah, Cloudtap sendiri itu merupakan usaha retail yang bergerak di bidang penjualan rokok elektrik atau yang biasa dikenal sekarang dengan kata vape. Nah, produk ini dijual meliputi device, liquid, coil, kapas, cartridge, lanyard, dan berbagai aksesoris pendukung lainnya. Target pasar vape ini sendiri adalah anak muda yang berumur 18 tahun ke atas hingga dewasa produktif yang memiliki ketertarikan terhadap produk vape. Nah, Cloudvape juga mengutamakan pelayanan yang ramah, komunikatif, dan edukatif, sehingga pelanggan merasa nyaman dan betah mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang dibeli. Nah, perencanaan sumber daya manusia di Cloudvape juga dilakukan dengan mempertimbangkan jam operasional toko dan jumlah pelanggan harian. Struktur tenaga kerja Cloudvape terdiri dari satu orang store manager, dua atau tiga orang store asisten, serta satu orang admin online. Nah, perencanaan ini bertujuan agar seluruh aktivitas operasional toko dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya kelebihan maupun kekurangan tenaga kerja. Untuk mendukung proses perencanaan, Cloudvape memanfaatkan teknologi seperti Google Spreadsheet untuk mengatur jadwal kerja dan membagian shift karyawan. Untuk analisis perancangan pekerjaannya, setiap posisi di Cloudvape memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan secara jelas. Store Manager. Tugas dari Store Manager yaitu bertanggung jawab mengelola operasional toko, mengawasi kinerja karyawan, serta mengatur stok barang. Dan berikutnya ada Store Assistant, yaitu bertugas melayani pelanggan, memberikan edukasi terkait produk vape, menjaga kebersihan toko agar tetap bersih dan memastikan display produk tertata dengan rapi. Admin online juga bertugas mengelola media sosial, membalas pesan pelanggan melalui WhatsApp, bisnis, ataupun Instagram, Tokopedia, serta membuat konten promosi secara rutin. Nah, pembagian pekerjaan ini bertujuan menciptakan efisiensi kerja dan meningkatkan profesionalisme karyawan. Dan untuk rekrutmen dan seleksinya,
Proses rekrutmen karyawan di Cloudflare dilakukan secara digital, teman-teman. Nah, informasi lowongan pekerjaan ini disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp group, ataupun komunitas web yang ada di Facebook juga ada, dan pelamar mengisi data diri melalui Google Form yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, tahap selanjutnya adalah wawancara singkat secara online untuk menilai kemampuan komunikasi, sikap kerja, serta pengetahuan dasar mengenai PEP. Karena untuk PEP itu sendiri, teman-teman, itu sangat krusial jika yang pertama tidak bisa coiling. Tidak bisa coiling ini akan menjadi sumber masalah. Karena apa? Karena customer akan lari dari toko tersebut. Karena coiling itu sangat berpengaruh ke rasa. Bagaimana kita cara memasang coil, pendek panjangnya coil itu sangat berpengaruh ke rasa, entah itu ke TH, teman-teman. Nah, dengan sistem ini, Cloudflare dapat memperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, setelah diterima bekerja, karyawan akan mendapat pelatihan dasar yaitu meliputi pengenalan produk web, cara melayani pelanggan yang baik, serta etika kerja di lingkungan toko. Pelatihan ini dilakukan melalui briefing rutin, pendampingan langsung di toko, serta video edukasi produk. Karena untuk mengedukasi produk itu juga sangat penting, teman-teman. Untuk web sendiri itu setiap bulan, setiap tahun pasti ada perkembangan, makin banyak produk-produk lain yang bermunculan, serta berbagai macam varian liquid device udah mulai terasa sekarang. Itu, nah, itu dia. Pengembangan karyawan dilakukan secara berkelanjutan agar karyawan selalu update terhadap produk web dan tren yang sedang berkembang. Untuk penilaian kinerja karyawan di Cloudweb dilakukan secara berkala setiap bulan. Indikator penilaian meliputi kedisiplinan, pelayanan kepada customer, pencapaian penjualan, dan kerjasama tim. Nah, penilaian dilakukan secara objektif dan dicatat menggunakan Google Form. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan serta dasar pemberian reward kepada karyawan. Untuk sistem reward dan kompensasi di Cloudflare ini menerapkan sistem yang adil dan transparan, teman-teman. Karena karyawan mendapatkan gaji pokok sesuai kesepakatan. Selain itu terdapat bonus penjualan dan insentif kehadiran bagi karyawan yang disiplin. Karena Cloudflare juga memberikan reward non-finansial seperti karyawan terbaik, libur tambahan, serta diskon pembelian produk. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Nah, untuk penerapan teknologi dalam MSDM-nya, teman-teman, untuk di Cloudflare sendiri memanfaatkan teknologi digital seperti WhatsApp Group untuk komunikasi internal, Google Drive untuk penyimpanan dokumen, Google Form untuk absensi dan penilaian kerja, serta aplikasi kasir digital untuk memantau performa penjualan. Nah, penggunaan teknologi ini sendiri membantu meningkatkan efisiensi kerja dan transparansi manajemen. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan, teman-teman, bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia itu pada usaha web store itu sangat penting, teman-teman. Meskipun usaha ini berskala kecil, pengelolaan SDM yang terencana dan berbasis teknologi dapat meningkatkan kinerja karyawan serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, demikian pemaparan proyek ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan objek usaha web store ini, teman-teman. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan MSDM dalam dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Pranata Pratama pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.